Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Daniel Septian Triyono, mahasiswa psikologi Universitas Nahdlatul Ulama Indonesia. Di sini saya akan membahas tentang konformitas. Apa itu konformitas? Menurut ahli psikologi industri dan organisasi, Reggio, konformitas adalah sebuah proses menyesuaikan diri yang dilakukan oleh individu terhadap norma-norma kelompok atau cara untuk mengubah perilaku sesuai ketentuan yang ada. Nah, sebagai contoh adalah ketika kita datang ke sebuah perpustakaan, kita dituntut untuk diam dan tidak berisik karena akan mengganggu lingkungan sekitar. Itu juga merupakan menyesuaikan perilaku kita, mengubah perilaku kita sesuai ketentuan norma yang berlaku di perpustakaan tersebut. Bagaimana menyesuaikan perilaku kita di saat bagaimana melakukan konformitas di saat pandemi ini? Ada beberapa cara yang bisa kita lakukan, seperti memakai masker, melakukan physical distancing, sering cuci tangan, terutama perilaku kita yang intrapersonal atau berrelasi dengan orang lain, seperti berjabat tangan, berpelukan, berbicara dengan jarak yang sangat dekat, berpelukan, itu kita lakukan penyesuaian. Virus corona ini memang mempunyai dampak yang sangat besar, dampak yang secara menyeluruh, tidak hanya dari segi kesehatan, melainkan dari segi politik dan stabilitas ekonomi suatu negara. Efeknya apa? Efeknya adalah PHK besar-besaran, pengangguran yang meningkat, angka kemiskinan tinggi, dan tindak kejahatan atau kriminalitas menaik. Karena di yang terakhir ini kan adanya kebijakan asimilasi 30.000 narapidana, itu yang membuat kecemasan dan kepanikan juga di tengah masyarakat. Apa yang bisa kita lakukan untuk saat ini? Untuk saat ini kita bisa belajar empati terhadap sesama, belajar simpati, menerima keadaan, tidak menyalahkan situasi. Habis itu kita juga bisa melakukan kohesi atau kohesivit, selalu bersama dengan anggota keluarga, saling menguatkan, memberi semangat, tidak hanya dengan anggota keluarga, bahkan bisa dengan teman atau kerabat atau dengan orang lain. Kita saling menguatkan bahwa kita bisa hadapi ini bersama-sama. Nah, kita bisa melakukan kegiatan yang sekiranya itu dilakukan oleh banyak orang. Contohnya, berdiam diri di rumah. Maksudnya di rumah aja kita melakukan kegiatan, semua kegiatan di rumah aja. Itu yang sebagian besar orang melakukan. Yang kedua, kita memakai masker, menjaga jarak ketika keluar, dan melakukan kegiatan yang kita sukai, seperti membaca, memasak, menulis, yang sebagian besar orang juga mengerjakannya gitu, melakukannya. Secara norma ada dua norma sosial, ada norma deskriptif dan injungtif. Norma deskriptif adalah deskripsi perilaku sebagian besar orang yang dinilai paling efektif dan adaptif untuk saat ini, yang bersifat informasi, seperti menjaga jarak atau batasi mengkonsumsi media tentang COVID yang membuat kita cemas atau membuat kita panik, itu dikurangi, dan berpikir positif. Yang kedua ada norma injungtif, itu memberikan spesifikasi tentang apa yang harus dilakukan dan bersifat tindakan. Ingat, bersifat tindakan, seperti membantu sesama, solidaritas sosial, support tenaga medis, dan tidak melakukan tindakan yang dapat mencemaskan orang lain, misalkan menyebarkan hoax, menyebarkan berita yang tidak benar gitu. Berbicara tentang solidaritas sosial, ini yang paling penting. Untuk saat ini stabilitas ekonomi sedang tidak seimbang. Oleh karena itu, kita harus menerapkan solidaritas sosial ini. Apa ini solidaritas sosial? Kita membantu mereka yang memang sangat membutuhkan. Seperti contohnya, kita memberi bantuan kepada tetangga kita yang merasa membutuhkan. Gitu. Studi kasus kita mengambil kasusnya Ibu Yuli yang seorang ibu yang meninggal akibat serangan jantung, tapi beliau ini sempat kelaparan selama 2 hari itu. Yang jadi pertanyaan adalah, di mana peran lingkungannya gitu? Tidak ada solidaritas sosial di situ. Nah,
Untuk mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan, hal-hal serupa yang tidak diinginkan di kemudian hari, maka kita harus menguatkan solidaritas sosial ini. Solidaritas sosial ini kita membantu sesama, bergotong royong gitu, yang sebagaimana telah diajarkan secara turun temurun gitu melalui budaya. Tapi solidaritas sosial ini jangan semata-mata untuk keinginan kita disukai orang lain, keinginan apa semata-mata untuk diakui orang lain, tidak, tidak eh, tidak segampang tidak sedeskripsi itu gitu. Kita melakukan solidaritas, kita melakukan satu membantu orang lain, tapi timbal baliknya adalah kita ingin diakui orang lain, oh si anu baik, seperti contoh Bupati Klaten, bantuan sosial yang diluncurkan, yang diberikan oleh dinas apa Kementerian Sosial itu malah dikasih stiker bupatinya itu sendiri. Ini kan agak menyimpang gitu. Dan kedua, kita melakukan solidaritas sosial jangan semata-mata untuk keinginan untuk menjadi benar gitu, karena benar atau salah sudah ada partnya masing-masing gitu. Kenapa kita harus melakukan solidaritas sosial? Menurut lembaga pangan dunia, ada yang lebih mematikan daripada virus corona ini sendiri, yaitu kelaparan. Karena ada ancaman kelaparan global. Ada ancaman kelaparan global di 55 negara terdampak. Mungkin salah satunya Indonesia. Untuk mengantisipasi itu, kita harus melakukan solidaritas sosial, menguatkan solidaritas kita, membantu mereka yang membutuhkan, membantu siapa saja, karena semuanya terdampak, kaya miskin itu semuanya terdampak, entah pejabat entah rakyat biasa, semuanya terdampak. Oleh karena itu kita harus saling membantu, saling menguatkan, saling memberi support. Bagaimana kajian konformitas ini, bagaimana uh, di beberapa negara gitu atau di beberapa budaya, setiap negara, kita ambil setiap negara itu mempunyai kebijakan yang berbeda dalam menangani COVID, seperti Australia, Jepang, Malaysia, Singapura, Vietnam, bahkan Indonesia mempunyai kebijakan sendiri gitu. Di Vietnam sendiri diadakannya lockdown beberapa hari, tapi mereka ini tertib, habis itu disiplin. Jepang juga mempunyai kebijakan dan budayanya masing-masing, sehingga perilaku masyarakatnya pun berbeda dengan Indonesia. Begitu juga Singapura dan Malaysia. Indonesia ini memiliki kebijakan yang berbeda, begitupun budaya yang berbeda, yang menyebabkan perilaku masyarakatnya pun berbeda dengan negara lain gitu. Kenapa kita harus ditekankan solidaritas sosial? Karena kita sudah diajarkan secara turun temurun gitu, secara turun temurun melalui kultur budaya. Itulah mengapa kita harus diwajibkan untuk menguatkan solidaritas sosial, membantu yang miskin atau membantu mereka yang membutuhkan, agar Indonesia ini tidak menjadi tidak muncul virus yang baru, yaitu virus kelaparan yang lebih bahaya daripada virus corona ini sendiri gitu. Mungkin itu saja yang bisa dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Ini hanya untuk tugas doang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.